ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Jika seorang pernah melakukan dosa-dosa besar seperti syirik kepada Allah serta dosa-dosa besar lainnya, lalu dia sudah bertobat kepada Allah dan melakukan amalan-amalan salih, apakah masih bisa dia mendapatkan kenikmatan melihat wajah Allah di akhirat kelak? Ya, tidak ada yang menutup pintu ya tobat untuk siapapun. Rahmat Allah itu luas. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka firman-Ku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya aku mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka segala dosa diampuni. Ya, apa yang telah berlalu sepanjang setelahnya dia memperbaiki dirinya, ya, dia berada di atas tauhid dan beramal salih, maka itu yang paling bagusnya. Dan ini kalimat penanya, ya, tidak cukup ya. Dia hanya berkata, ya, setelah itu dia melakukan amalan-amalan salih. Amalan salih tidak cukup. Ya, harus disertai dengan tauhid. Disertai dengan keikhlasan. Itu pokok yang paling besar yang membuat amalan itu menjadi besar. Ini makna selalu saya ingatkan ya, karena kadang sebagian orang paham, cuman yang dia pahami kayak orang lihat HP begitu. Dia cuma lihat casingnya saja. Ya. Dia tidak lihat dalamnya. Dia tidak mengerti. Nanti diingatkan baru dia mengerti. Ya. Maka selalu saya ingatkan bahwa pembahasan tauhid itu adalah pembahasan yang sangat penting. Selalu diperhatikan oleh seorang hamba. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, panutan orang-orang yang bertauhid. Bersamaan dengan itu beliau berdoa apa kepada Allah? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya. Dia mulai dari dirinya dulu. Ya Allah, jauhkanlah saya dan keturunanku dari menyembah kepada berhala. Iya. Kalau kita sekarang ini, tidak mungkin saya menyembah berhala. Berhala itu syirik. Sudah jelas bagi saya. Seakan-akan dia sudah aman. Nabi Ibrahim tidak, beliau selalu memohon kepada Allah, jangan sampai dia jatuh. Itu tauhid namanya. Kelihatan kekuatan tauhid itu. Iya. Tapi kalau dia tidak perhatikan, ya, apalagi dai tidak ada perhatiannya terhadap tersebut, gampang itu tauhid. Bisa saya ajarkan 5-10 menit. Ya. Ada lagi yang ditegur, kenapa Ustadz kalau ceramah cuma ceramah masalah bagaimana menyikapi si fulan, bagaimana si fulan, kenapa Ustadz tidak pernah ceramah mengajarkan buku-buku tauhid? Enggak, yang diperlukan adalah ini. Buku-buku tauhid nanti diajarkan di pondok-pondok saja. Ya, ini orang tidak mengerti namanya. Mengaku dirinya salafi tapi tidak mengerti dakwah salafi itu kayak bagaimana. Oke ya. Jelas ya? Maka ini sudut pandang harus dipahami oleh orang-orang belajar sunnah supaya jangan tertipu. Di masa ini banyak orang-orang yang mengaku dirinya mengajak kepada sunnah tapi tidak menempuh jalannya ahli sunnah. Mengaku mengajak kepada jalan salaf, tapi tidak ada dari as-salaf yang dia ikuti dalam hal tersebut, dalam kegiatan dan perbuatannya. Iya. Kalau melihat dari para ulama salaf di masa ini, itu ada orang-orangnya. Iya, Mufti Saudi Arabia Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Wahaidan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan para masyayikh yang lain, itu kelihatan dari orang-orang yang berjalan di atas sunnah. Ya, mereka selalu aktifnya mengajar manusia, mengajak kepada tauhid, mengingatkan manusia tentang fikih dalam agama. Tidak putus hal tersebut. Ya. Mufti Saudi Arabia yang pertama, Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh, itu tidak pernah luput beliau di dalam majelisnya. Beliau mengajar beberapa buku tiap hari.
Itu di setiap harinya, di setiap pelajaran beliau mengajarkan salasatul usul. Begitu selesai khatam, ulangi lagi. Khatam, ulangi lagi. Khatam, ulangi lagi. Sama dengan guru kami Syekh Shalal Fauzan. Beliau tidak pernah berhenti mengajarkan kitabut tauhid. Kalau tidak beliau ajarkan matannya, kitabut tauhidnya, kadang beliau ajarkan Fathul Majidnya, kadang beliau ajarkan Qurratu Uyunul Muwahhidin, tidak luput dari itu. Tidak keluar dari itu. Itu jiwanya orang-orang yang bertauhid seperti itu. Sebab dia tahu nilai dari tauhid itu dan dia paham apa yang diperlukan oleh umat. Dan dia mengerti bahwa solusi yang dihadapi untuk berbagai problematika umat di masalah tauhid. Tidak terjadi musibah dan petaka kecuali di belakangan ini. Iya.